Halo, selamat gini hari. Sekarang gua udah ada di STC lantai 2 di toko Toys R Us. Tahu dong kalau di sini gue mau ngapain? Gue pasti mau nge-review unit. Buat temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channelnya ini ya kan, biar lu juga terupdate dan gue juga semangat bikin videonya, ya kan? Kalau lu masih bingung soal gimana dapetin kuota buat nonton video ini, lu nongkrongin aja tuh di stasiun kereta juga banyak sekarang wifi gratis, ya nggak Jay? Iya deh mah. Oke, nggak usah pakai lama. Nah ini dia unit yang akan kita review adalah unit JNG ARP9. Nggak usah banyak bicara, kita langsung buka dusnya biar kita bisa langsung lihat bentuknya kayak apa aslinya. Nah ini dia, setelah kita buka boxnya, seperti yang gue bilang tadi, ini unit imut banget, kecil dan enteng pula. Beratnya aja cuman sekitar 2, sekian kilogram dengan panjang 50 cm. Ini barang kalau dimasukin ke tas selesai kita bawa bisa kemana-mana. Jadi kayaknya sih kalau kita lihat nih, kalau gue terawang nih masa depan, bosannya unit-unit airsoft itu semakin ke depan semakin yang imut-imut, yang ringkas dibawanya. Jadi unit ini kenapa enteng? Mari kita bedah satu persatu. Unit ini beratnya hanya sekitar 2 kg, sekitar 2,3-2,5 kg, ya kan? Dengan panjang 50 cm. Bagian upper dan lower receivernya itu terbuat dari polimer, high quality polimer. Begitu juga dengan stoknya dan bagian gripnya. Selebihnya seperti rail di atas ini, front clipnya, terus rear side, front setnya itu terbuat dari bahan metal. Sekarang kita akan bahas dari mulai bagian belakang alias bagian popor. Satu lagi, ini warnanya bukan hitam. Kalau kita deketin, kita lihat ini warnanya abu-abu. Keren kan? Beda sama yang lain mah banyakan hitam. Ini abu-abu, tapi bukan abu monyet. Begitu. Sekarang kita masuk ke bagian popor atau bagian belakangnya nih. Kita bisa lihat untuk memanjang pendekkan bagian stok ini atau popor ini dengan memencet grip ini. Ini adalah adjustable yang model panjang. Kalau lu ngerasa kependekan, ini bisa dipanjangin dan pas di bahu kita pada saat kita menembak atau aiming berlari. Tuh, ya kan jadi kokoh. Kalau kita buka lagi, itu kita bisa ngebuka bagian popornya jadi terlepas dari bagian bodinya. Oke teman-teman, setelah kita buka bagian stoknya seperti ini, maka di tabung ini akan ada penutup untuk menyimpan baterai. Hanya dengan menekan tombol ini, dia akan terbuka. Nah, di situ akan terlihat space untuk menyimpan baterai. Sekarang kita keluarkan kabel-kabelnya. Ini menggunakan model Tamiya. Kita tarik lagi. Nah, pembelian JNG ARP9 sudah mendapatkan MOSFET untuk pengaturan 3 rounds burst. Apa yang dimaksudkan 3 rounds burst? Nanti akan kita lihat atau akan kita praktekkan. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, setelah kita bicara tentang bagian popor, kita masuk ke bagian tengah. Di bagian tengah ini juga terbuat dari bahan polimer, baik upper dan lowernya, dan sudah ada marking yang cukup rapi meskipun ini di bahan polimer. Kita lihat di sini, safe, single, dan auto atau burst. Masuk ke bagian bawah, ke bagian gripnya, kita bisa lihat teksturnya atau desainnya sendiri itu cukup menarik ya, futuristik atau modern. Begitu juga dengan bagian triggernya, agak berbeda dengan model-model airsoft lama. Ini agak dibuat seminimalis tapi tetap modern. Begitu juga dengan desain dari trigger guard, bentuknya cukup futuristik gitu. Di bawah trigger guard ada namanya magazine case. Kalau kita masukin, kita buka. Nah, pada baliknya itu ada penutup bolt. Kalau
kita buka, ini untuk mengatur hop up seperti biasanya. Oke, setelah itu kita akan maju ke bagian depan. Frontset itu menggunakan M-LOK rail dengan panjang 5 inch, terbuat dari bahan metal. Nah, ini kalau lu dapat rail lagi bisa dipasangin rail lagi di sini. Di atasnya ada rail juga panjang dengan ada pisir yang sudah bisa di flip. Itu juga dengan rear side, bagian belakang juga terbuat dari bahan metal. Bisa lu tambahin optik dan flashlight begitu. Oke, di bagian depannya itu ada namanya flash header. Flash header ini sudah dilengkapi dengan orange tip. Tapi kalau lo mau menggunakan macam flash header yang warna hitam, itu juga dapat bawaannya seperti ini. Ini bukan sembarang flash header aja, tapi ini disebutnya adalah amplifier, polymer amplifier. Fungsinya apa? Fungsinya lah untuk mengeraskan suara atau bunyi dari tembakan dari unit ini. Kalau lu pasang, lu ganti ini, itu suaranya akan lebih besar, bikin lawan kita jadi ngeri gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian magazine. Ini kalau kita lihat magazinnya, kita ingat kayak magazine punya Chris Vector atau MP5 atau MP7. Banyak polimer. Dengan masukan begini aja, itu udah cukup kokoh. Nah, nggak wobble. Jadi bisa langsung bisa dibuat lari-lari dan lu nggak khawatir takut jatuh atau rusak atau pecah, karena bahannya juga menggunakan bahan high quality polymer. Bukanya gampang. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana kalau kita masukin unit ini dengan baterai untuk kita tes yang tadi disebut dengan 3 rounds burst karena menggunakan MOSFET. Single dulu, single nembak, burst, berikut adalah pengoperasian MOSFET-nya, dibikin menjadi 3 rounds burst. Kita tahan, di modenya kita naikkan ke single dulu, lalu kita tembak sekali dan 10 detik. Oke, setelah dipencet selama 10 detik dengan mode single, kita balikin lagi ke mode burst ya teman. Kita lihat apakah dia berubah, burstnya jadi 3 round burst ya. Terus oke. Nah, untuk membalikan ke mode burst lagi itu digunakan dengan mode yang serupa, dipencet dengan waktu selama 10 detik dengan single mode. Setelah itu akan kembali seperti semula. Ya, demikian dulu review singkat tentang JNJ RP9 bersama Kevin. Kita tunggu Tokotosaurus yang terbaru, ya nggak kok? Siap. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang mau update, tungguin aja channel ini dan kita lihat perkembangan Tokotosaurus yang paling keren nanti. Oke? Dadah.